Pengendalian internal menurut IAPI atau Institut Angkutan Publik Indonesia adalah proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan. Jadi tujuan adanya pengendalian internal itu ada 3. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan, yang mana pengendalian internal memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan itu akurat dan lengkap. Hal ini penting untuk memberikan informasi yang valid kepada manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Nah, di sini pengendalian internal membantu memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan lancar, dengan memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap hukum dan kepatuhan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal juga dirancang untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum dan kebijakan yang berlaku, yang mana hal ini penting untuk menghindari resiko dan reputasi yang dapat muncul dari ketidakpatuhan. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Agar sesuai dan relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab dari seorang auditor itu hanya dibatasi pada golongan tujuan yang pertama tadi, yaitu keandalan pelaporan keuangan. Nah, oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian internal yang ditunjukkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Di sini terdapat 5 komponen pengendalian internal yang saling terkait, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penaksiran risiko, yang ketiga, aktivitas pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian adalah kerangka kerja yang mencakup struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi cara sebuah organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon risiko-risiko yang ada. Ini mencakup elemen-elemen seperti budaya organisasi, struktur manajemen, filosofi manajemen, sistem pengendalian internal, serta proses pengelolaan risiko dan kepatuhan. Dengan memiliki lingkungan pengendalian yang baik, sebuah organisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, integritas dan nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, pemberian wewenang dan tanggung jawab. Dan yang keenam adalah kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua yaitu penafsiran risiko. Penafsiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif memengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan data keuangan, konsisten dengan asersi manajemen dalam pelaporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi. Kedua, personel baru. Ketiga, sistem informasi yang baru atau diperbaiki. Keempat, teknologi baru. Kelima, lini produk atau aktivitas baru. Keenam, restrukturisasi korporasi. Ketujuh, operasi luar negeri. Kedelapan, standar akuntansi baru. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi.
dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu review terhadap kinerja, yang kedua pengolahan informasi, yang ketiga pengendalian fisik, dan yang keempat adalah pemisahan tugas. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, baik peristiwa maupun kondisi, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam pengendalian aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencangkup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami yang pertama golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan, yang kedua bagaimana transaksi tersebut dimulai, yang ketiga catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengelola dan pelaporan transaksi. Yang keempat, pengolahan akuntansi yang dicangkup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik seperti komputer dan elektronik data interchange yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Kemudian yang kelima adalah pemantauan. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal. Sepanjang pemantauan ini mencangkup penentuan desain dan operasi, pengendalian tepat waktu, dan pengembalian tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor internal atau personal yang melakukan pekerja serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencangkup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan customer dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Konrad mendefinisikan item kontrol sebagai berikut. Proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personel lain suatu entitas yang dirancang untuk pengendalian operasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya entitas secara efektif dan efisien. Kemudian pengendalian pelaporan keuangan berkaitan dengan penyusunan keuangan dan publikasi yang handal. Dan kepatuhan terhadap kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern? Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian internal entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas serta sifat pengendalian interentitas. Sebagai contoh, dokumentasi pemahaman tentang pengendalian interentitas yang besar dan kompleks dapat mencakup flowchart, kuesioner, atau tabel keputusan. Namun untuk entitas yang kecil, dokumentasi dalam bentuk memo yang sudah memadai umumnya semakin kompleks. Pengendalian intern dan semakin luas prosedur yang dilaksanakan, harusnya semakin luas dokumentasi yang dilakukan oleh auditor. Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting
dalam proses pemeriksaan oleh akuntan publik. Hal ini karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keamanan aset perusahaan, kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan, tinggi rendahnya audit fee, dan jenis opini yang akan diberikan oleh akuntan publik. 3 cara untuk melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian intern yang bisa digunakan oleh akuntan publik yaitu yang pertama internal questionnaires, yang kedua flowchart, dan yang ketiga naratif. Yang pertama yaitu internal control questionnaire atau kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal menanyakan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian pada setiap bidang yang diaudit sebagai cara untuk mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal. Yang dimaksud dengan defisiensi di sini adalah kelemahan yang terdapat pada sistem pengendalian internal yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh entitas klien. Internal control questionnaire biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, umum. Biasanya pertanyaan menyangkut struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab, akta pendirian, dan pertanyaan umum lainnya mengenai keadaan perusahaan. Yang kedua yaitu akuntansi. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut keadaan pembukuan perusahaan, misalnya apakah proses pembukuan dilakukan secara manual atau computerized, jumlah dan kualifikasi tenaga di bagian akuntansi, dan lain-lain. Ketiga, siklus penjualan, piutang, penerimaan kas. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus penjualan, kredit dan tunai, utang, dan pengeluaran kas. Yang keempat, siklus pembelian, utang, pengeluaran kas. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus pembelian, kredit dan tunai, utang, dan pengeluaran kas. Yang kelima, persediaan. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penyimpanan dan pengawasan fisik, persediaan, sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan, dan stok opname. Yang keenam, surat berharga atau securities. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut surat berharga, otorisasi untuk pembelian dan penjualan surat berharga, dan penilaiannya. 7. Aset tetap. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penambahan dan pengurangan aset tetap, pencatatan dan penilaian aset tetap, dan lain-lain. Yang terakhir, gaji dan upah. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut kebijakan personalia atau human resource development, serta sistem dan prosedur pembayaran gaji dan upah. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, auditor harus menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan di internal controller questionnaire kepada staf klien dan kemudian mengisi sendiri jawabannya. Jangan sekedar menyerahkan internal controller questionnaire kepada klien untuk diisi. Kedua, untuk repeat engagement atau penugasan yang berikutnya. Internal controller questionnaire tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan hasil tanya jawab dengan klien. Yang ketiga, ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian intern sangat baik. Karena itu, auditor harus melakukan compliance test untuk membuktikan efektivitas dari pengendalian intern klien. Yang kedua, flowchart. Jadi, flowchart itu menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya dalam flowchart itu untuk sistem dan prosedur pembelian, utang, dan pengeluaran kas. Digambarkan arus dokumen itu mulai dari permintaan pembelian, order pembelian, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk auditor yang terlatih, baik penggunaan flowchart lebih disukai karena audit bisa lebih cepat melihat apa saja kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Untuk penugasan tahun-tahunan berikutnya, auditor harus memutakhirkan mengupdate flowchart tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perubahan-perubahan dalam sistem dan prosedur perusahaan. Jadi setelah flowchart dibuat, auditor harus melakukan walkthrough, yaitu mengambil 2 atau 3 dokumen untuk mengetes apakah prosedur yang dijalankan itu sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flowchart.
Yang terakhir, keterbatasan pengendalian internal. Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bahwa yang melekat dalam pengendalian internal. Keterbatasan pengendalian internal entitas merujuk pada batas-batasnya yang mungkin terjadi dalam sistem pengendalian internal suatu perusahaan. Ini bisa termasuk kurangnya pemisahan tugas, ketidakmampuan dalam mendeteksi kecurangan, atau keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pengendalian yang efektif. Keterbatasan pengendalian internal entitas adalah situasi di mana sistem pengendalian internal suatu perusahaan tidak mampu secara efektif mencegah atau mendeteksi kesalahan atau penyalahgunaan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemisahan tugas yang memadai, atau kurangnya pemantauan dan penilaian yang tepat terhadap efektivitas kontrol internal. Sebagai hasilnya, risiko kecurangan, kesalahan, atau kerugian dapat terjadi tanpa segera terdeteksi atau dicegah.